Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seringkali manusia menganggap bahwa nyamuk hanyalah sekedar hewan kecil yang sepele, karena binatang tersebut merupakan binatang terkecil yang bisa dilihat oleh mata telanjang manusia dalam kehidupan mereka sehari-hari. Tetapi Allah SWT menyebutkan tentang hewan ini dalam Al-Quran. Bahkan Allah menjadikannya sebagai perumpamaan bagi orang-orang kafir. Allah SWT juga menyebutkan bahwa dia tidak malu untuk menjadikan binatang tersebut sebagai perumpamaan. Allah Ta'ala berfirman, Inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha fa'amma alladhina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa amma alladhina kafaru fayaquluna madha aradallahu bihadha mathala yudillu bihi kathiran wa yahdi bihi kathiran وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ. Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu kebenaran dari Tuhan. Tetapi mereka yang kafir berkata, apa maksud Allah dengan perumpamaan ini? Dengan perumpamaan itu, banyak orang yang dibiarkannya sesat, dan dengan itu banyak pula yang diberinya petunjuk. Tetapi tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu selain orang-orang fasik. Kenapa Allah SWT menjadikan nyamuk sebagai perumpamaan, dan apakah sebab turunnya ayat tersebut? Serta apakah fakta-fakta menakjubkan yang ada terkait penemuan ilmu pengetahuan modern tentang hewan ini? Silakan simak video ini sampai selesai untuk mendapatkan jawabannya. Para ulama tafsir menyebutkan dua sebab penyebutan ayat tersebut. Imam Al-Hasan dan Qatadah rahimahumullah berkata, ketika Allah SWT menyebutkan tentang lalat dan laba-laba dalam Al-Quran dan menjadikan binatang tersebut sebagai perumpamaan bagi orang-orang munafik, orang-orang Yahudi pun tertawa. Mereka kemudian berkata, firman Allah tidaklah mungkin seperti ini. Maka Allah SWT kemudian menurunkan ayat tersebut. Sedangkan menurut Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma, bahwasanya ketika Allah SWT menurunkan ayat tentang orang-orang munafik dalam firman-Nya, Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara. Perumpamaan mereka seperti orang-orang yang menyalakan api. Orang-orang munafik pun berkata, Allah SWT maha tinggi dari membuat perumpamaan-perumpamaan seperti ini. Maka Allah SWT kemudian menurunkan firman-Nya, Inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Sesungguhnya Allah tidak segan untuk membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Mungkin banyak orang yang belum tahu tentang hal mengagumkan berkenaan dengan binatang tersebut, kecuali di zaman modern ini, di mana ilmu pengetahuan modern telah mengungkapkan kejelian penciptaan Allah SWT dalam makhluk yang kecil ini, setelah tersebarnya laboratorium dan mikroskop, serta berkembangnya ilmu anatomi. Allah SWT yang menciptakan semua makhluk baik kecil maupun besar, dan dialah yang maha mengetahui segala rahasia makhluknya. Pelajaran yang ada dalam makhluk Allah bukanlah terletak pada ukuran ataupun bentuknya. Nyamuk meskipun memiliki ukuran yang kecil, tetapi dia telah menampakkan kekuasaan Sang Pencipta yang menjadikan akal manusia mengakui kelemahannya. Berikut merupakan beberapa fakta mengagumkan tentang nyamuk. 1. Terdapat 100 mata di kepala nyamuk. Jika kepala nyamuk diperbesar menggunakan mikroskop, maka kita akan melihat 100 mata tersebut seperti bentuk sarang lebah. Dan di mulutnya terdapat 47 gigi. Di dadanya terdapat 3 jantung. 1 jantung merupakan jantung utama, sedangkan masing-masing jantung yang lain untuk setiap sayapnya. 2. Nyamuk memiliki peralatan yang tidak dimiliki oleh pesawat-pesawat modern, yaitu sistem radar, yang merupakan kelengkapan pendeteksi panas. Jika ada seekor nyamuk yang berada di dalam ruangan yang gelap dan ada seorang yang tidur, nyamuk tersebut akan dapat merasakan keberadaannya, karena suhu tubuh orang tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan suhu barang-barang yang ada di dalam ruangan. Dan sensitivitas sistem ini mencapai 0,001%. 3. Nyamuk dilengkapi dengan sistem untuk memilih darah, karena tidak setiap darah cocok dengannya. Terkadang ada 2 anak yang tidur di satu ranjang yang sama, dan di pagi hari ternyata salah satu dari keduanya dipenuhi dengan bekas gigitan nyamuk, sementara yang satunya tidak terdapat tanda digigit nyamuk. 4. Nyamuk memiliki perangkat untuk membius. Ketika nyamuk menggigit, dia akan membius tempat yang digigit tersebut, sehingga orang yang digigit tidak merasakannya.
Tetapi setelah hilang pengaruh bios tersebut, orang itu baru akan merasakan pengaruh gigitan nyamuk. 5. Nyamuk memiliki sistem untuk mencairkan darah yang dihisap dari tubuh manusia, sehingga darah tersebut dapat dengan mudah mengalir melalui belalainya yang sangat kecil, dan untuk mencegah pembekuan darah di daerah yang digigit ketika tubuh manusia mengeluarkan enzim pembekuan darah. 6. Nyamuk memiliki belalai dengan 6 buah pisau. 4 pisau darinya membuat lubang berbentuk persegi di kulit yang hendak digigit, yang menembus sampai tempat beradanya darah. Sedangkan 2 pisau lainnya bersatu untuk membentuk pipa yang digunakan untuk menghisap darah. 7. Nyamuk dilengkapi dengan sistem penciuman yang mampu untuk mencium bau keringat manusia dari jarak hingga 60 km. 8. Di kaki-kaki nyamuk terdapat cakar yang digunakan untuk berdiri di tempat yang kasar, dan juga memiliki selaput yang digunakan untuk berdiri di tempat yang halus. Allah SWT Sang Maha Pencipta telah menyebutkan tentang nyamuk, dan kemudian orang-orang yang meragukan tentang kekuasaan Allah pun menghina hal tersebut. Kemudian diketahui bahwasanya nyamuk merupakan serangga paling berbahaya di atas muka bumi, karena nyamuk bisa untuk mengetahui tempat keberadaan manusia melalui pernafasannya. Karena Allah SWT telah membekalinya dengan teknologi yang bisa digunakan oleh nyamuk untuk menghisap karbon yang dihembuskan oleh manusia, serta mampu untuk menganalisa kuantitas serta asalnya. Bahkan para ilmuwan juga menegaskan bahwa nyamuk memiliki kemampuan yang melebihi perangkat modern terumit yang dibuat oleh manusia. Allah SWT tidak hanya membuat perumpamaan dengan nyamuk, tetapi lebih jauh lagi, Allah SWT juga membuat perumpamaan dengan yang lebih kecil ukurannya daripada nyamuk. Pada zaman ini, para ilmuwan dan peneliti mulai mengetahui tentang makhluk-makhluk yang tidak bisa dilihat oleh mata kepala manusia, tetapi struktur tubuhnya memiliki kerumitan yang menunjukkan maha kuasanya Sang Pencipta. Rasulullah SAW sendiri juga pernah membuat perumpamaan dengan sesuatu yang lebih kecil daripada seekor nyamuk. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Sa'id As-Sa'idi bahwasanya beliau bersabda, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udah, ma saqa kafiran minha syarbata ma'." Seandainya dunia ini di sisi Allah setara dengan sayap nyamuk, niscaya Allah SWT tidak akan memberikan seteguk air pun kepada orang kafir. Dengan merenungi tentang struktur tubuh seekor nyamuk yang sangat rumit dan mendetail, manusia akan mengetahui bagaimana Allah SWT sampai menjadikannya perumpamaan dalam Al-Quran. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.